Selamat pagi, salam semuanya. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Masih tema kerendahan hati. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kerendahan hati adalah rasa takjub dan hormat manusia kepada Allah Pencipta, karena kesadaran bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan, dan juga karena kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Kesadaran ini akhirnya membawa kita pada sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sementara lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan atau tinggi hati atau kecongkakan. Yesus mengatakan dalam Lukas 7 ayat 11, "Siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Tanda pertama adanya kerendahan hati muncul ketika orang mengetahui dan mengenal dirinya serta dunia hidupnya dengan cukup jelas dan objektif. Mengenal diri berarti tahu kelebihan, kekurangan, kecenderungannya, dan menerima dirinya sebagaimana adanya. Terhadap kekurangan yang tidak bisa diubahnya, misalnya bentuk tubuh asal-usul dirinya, ia menerimanya dan tidak membencinya. Terhadap kekurangan yang bisa diperbaiki seperti pemarah, peminum, atau sifat-sifat lainnya, ia berjuang untuk mengalahkannya. Mengenai dunia hidupnya, orang yang rendah hati tahu bahwa ia bergantung kepada Tuhan. Maka ia tidak meminta untuk menguasai segalanya atau menjadi nomor satu dalam hidup ini. Ia tidak mencari hal-hal yang melampaui kekuatan dirinya. Sebaliknya, ia mencari hikmat dan pengertian akan Tuhan yang bekerja di balik semua peristiwa di dalam hidup ini, sehingga menghadapi hidup ini dengan sikap mengandalkan Tuhan dan dipenuhi rasa syukur. Karena tahu bahwa dirinya penuh dengan kerapuhan, kelemahan, dan seorang pendosa, maka dengan kerendahan hati, ia memahami, menerima kelemahan, kekurangan orang lain, bahkan mengampuninya. Ia tahu bahwa sebenarnya kesalahan dosa sesamanya merupakan ketidaktahuan dan ketidakmengertian terhadap apa yang mereka lakukan. Ia pun juga tahu bahwa ia dapat jatuh dalam kesalahan ataupun dosa yang sama. Oleh karena itu, ia menjauhi dari sikap menghakimi dan mencerca, memperbincangkan kesalahan dan kekurangan sahabat-sahabatnya. Sebaliknya, dengan kesabaran dan kebijaksanaan, ia memberitahu dan membantu kelemahan, kekurangan, dan kesalahan sahabatnya. Malahan ia mendoakan sahabat-sahabatnya, bahkan musuhnya, supaya mereka selalu menemukan yang terbaik dalam hidup mereka. Terhadap pekerjaan dan tugas-tugasnya, orang yang rendah hati mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cinta yang besar. Ia tidak mengeluh terhadap tugas-tugas yang berat. Dan ketika pekerjaan itu terlalu berat, ia tak segan minta bantuan. Ia menerima kritik, teguran dengan ketenangan, dan mampu mengendalikan emosi dan amarah serta situasi hati. Dalam relasinya dengan sesama, ia menghormati semua orang karena ia tahu keindahan dan martabat manusia bukan pada harta dan kekayaan, tetapi pada kodratnya sebagai citra Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang penuh dengan kebaikan karena diciptakan oleh Tuhan sendiri. Itu adalah keagungan setiap orang. Maka orang yang rendah hati menangkap betul keindahan dan keagungan martabat manusia sehingga ia bergaul dan bersahabat dengan siapapun. Kalau kita membaca Alkitab atau firman Tuhan, ada banyak alasan mengapa kita harus menjadi orang yang rendah hati. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Yesus sudah memberi teladan kerendahan hati lewat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus juga mengatakan bahwa ia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus mengatakan, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati."
Yang ketiga, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati tetapi benci kesombongan. Yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu Amsal 22 ayat yang keempat. Yang kelima, dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan, kerendahan hati akan membawa kita kepada kehormatan. Yang keenam, orang rendah hati akan menikmati atau mewarisi negeri. Itu Mazmur 37 ayat 11. Yang ketujuh, orang yang tinggi hati atau congkak pasti akan hancur. Amsal 6 ayat 18. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan tentang kerendahan hati maupun yang kecongkakan, kesombongan. Jadi kerinduan Tuhan agar kita umatnya atau orang yang percaya menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena memang tidak ada dasar kita menjadi orang sombong, karena semua bersumber daripada Tuhan. Ibu Teresa memberi cara dan tips untuk mencapai kerendahan hati. Pertama, berbicaralah sedikit mungkin tentang dirimu. Yang kedua, uruslah urusanmu sendiri dan jangan mengurusi orang lain. Ketiga, hindarilah ingin tahu. Keempat, jangan mencampuri urusan orang lain. Yang kelima, terimalah sakit hati dengan tawa. Yang keenam, janganlah mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ketujuh, terimalah celaan meskipun engkau tidak layak menerimanya. Kedelapan, mengalahlah terhadap kehendak orang lain. Selanjutnya, terimalah caci maki dan umpatan. Seterusnya, terimalah perasaan dilupakan dan direndahkan dan tidak dihormati. Yang seterusnya, jadilah lemah lembut dan ramah bahkan ketika kamu dipancing untuk marah. Terus, jangan mencari pujian dan keinginan untuk dicintai. Janganlah mengandalkan dirimu di balik kehebatanmu. Mengalahlah dalam perdebatan meskipun engkau benar. Pilihlah selalu yang tersulit. Akhirnya, semakin rendah hati, semakin ilahi. Semakin rendah hati, semakin suci, karena Yesus sendiri berkata, "Aku ini lemah lembut dan rendah hati." Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.